Oke, selamat siang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan TV Jalanan Indonesia. Ya. Jadi akhir-akhir ini kita pernah mendengar beberapa informasi atau wacana-wacana. Waktu itu diawali dengan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia. Ya, di sana diungkapkan oleh Perdana Menteri Malaysia bahwa ada keinginan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa resmi kedua di ASEAN ini. Nah, dan pada waktu itu Pak Presiden kita, Pak Jokowi, belum memberikan sikap yang pasti apakah menyetujui tawaran atau wacana yang coba dilontarkan oleh Malaysia ini. Ya, tapi setelah pertemuan antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia itu, maka di masyarakat Indonesia menuai pro dan kontra juga. Ya, di sini ada yang sepakat, termasuk Menteri Pendidikan Nasional juga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak sepakat kalau bahasa Melayu dijadikan bahasa ASEAN. Ya, di sini saya sudah bersama Bang Suparmin dari pemerhati bahasa Indonesia, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia, Bang Suparmin. Saya tahu beliau ini sejak zaman mahasiswanya juga itu menjadi anggota Dewan Mahasiswa, kebetulan di Sastra Indonesia waktu itu, Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, beliau juga, Bang Suparmin juga sudah membuat sebuah tulisan di kompasiana.com ya. Tulisannya itu, jangan jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Ini berbeda dengan yang lain. Kalau Bang Suparmin ini melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga perlu mungkin kita gali. Ya, kira-kira apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Bang Suparmin selaku pemerhati bahasa Indonesia ini terkait wacana yang beredar? Terima kasih Bang Arya. Iya. Iya. Siap. Oke, dan pendengar, kita bincang sedikit bagaimana isu-isu hangat tentang kebahasaan kali ini, dan kita membincang bagaimana sebenarnya isu ketika Malaysia mengusulkan bahwa bahasa Melayu itu menjadi bahasa kedua di ASEAN. Ya, yang pertama ketika itu disampaikan oleh tadi disampaikan Sri Ismail ya, ketika dia bertemu dengan Jokowi pada tanggal 1 April yang lalu, dan ketika dia balik dari Indonesia, beliau menganggap bahwa Pak Presiden kita sepakat dengan itu. Iya, itu yang pertama ya. Nah, kemudian satu hari kemudian ternyata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi langsung menyampaikan klarifikasi dan menyatakan bahwa Indonesia tidak sepakat ketika bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa kedua dari ASEAN. Nah, mengapa kira-kira itu terjadi? Ya, yang pertama kita harus pahami bahwa fakta sejarah memang menyampaikan bahasa Indonesia ini cikal bakalnya memang berasal dari bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu itu bahasa yang berkembang di semenanjung Sumatera sana ya, semenanjung Malaka, kemudian itu berkembang di abad ke-7 ketika kerajaan Sriwijaya berkuasa pada saat itu, dan terus mengalami perkembangan. Dan memang ketika kita lihat sejarahnya, bahasa Melayu itu memang pernah menjadi lingua franca di abad ke-13, sampai abad ke-14, ketika pusat-pusatnya perdagangan dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Iya. Nah, tetapi ketika pasca Kongres Sumpah Pemuda itu 1928, kemudian lahirlah keinginan kita untuk menjadikan bahasa yang cikal awalnya itu sebagai bahasa Melayu, kita jadikan sebagai bahasa Indonesia. Nah, pada perkembangannya, ketika kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, kemudian bahasa itu diatur dalam undang-undang kita, dalam pasal khusus. Nah, ternyata bahasa Indonesia berkembang dengan begitu pesat, kemudian
bahasa Melayu yang ada di Indonesia ini juga berkembang dengan jalur yang lain. Iya, jadi bahasa Indonesia berkembang sebagai bahasa negara, kemudian bahasa Melayu juga menjadi bagian dari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ya, kalau kita lihat di data, mohon maaf saya buka sedikit data. Kalau kita lihat di data itu kan ada 718 bahasa daerah. 718 bahasa daerah itu ternyata bahasa Melayu juga masuk salah satu di antaranya. Iya, seperti itu awal mulanya, Bang. Ya, ini menarik ini. Iya. Kenapa tidak menjiplak lurus-lurus saja bahasa Melayu itu dulu ya, dijadikan bahasa Indonesia? Oh iya, iya. Pada awalnya memang seperti itu. Pada awalnya memang bahasa Melayu itu cikal bakalnya menjadi bahasa Indonesia. Ya, tetapi pasca perkembangannya kan bahasa itu sesuatu yang tidak kaku. Ya, bahkan kalau kita lihat KBBI kita dari awal kemunculannya sampai sekarang kan sudah masuk pada edisi kelima. Ya. Nah, kalau kita lihat fakta sejarah, ternyata bahasa Melayu itu memang hanya perubahannya banyak menyerap dari bahasa Inggris. Ya. Mengapa? Karena kita lihat kan sekarang misalnya Malaysia. Malaysia itu bagian dari negara persemakmuran kan? Ya, negara yang pernah dikuasai oleh Inggris, sehingga serapan-serapan mereka memang hanya dari situ, hanya banyak dari bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang sifatnya terbuka, ketika dia menjadi bahasa resmi negara ternyata bukan hanya menyerap dari Inggris. Ya, Belanda kita banyak menyerap dari bahasa Belanda, kemudian pedagang-pedagang dari Arab juga masuk ke Indonesia dan kita banyak menyerap juga istilah-istilah yang muncul seperti doa, kemudian azan, kemudian salat, itu kan serapan-serapan dari bahasa Arab. Ya, kemudian ternyata Bang Ari, selain kita menyerap bahasa dari bahasa luar, ternyata kita juga menyerap di bahasa daerah. Iya. Kalau kita lihat di perkembangannya di kamus, awal kemunculannya kamus, kita analisis itu hanya sekitar 10 kata yang bisa kita hitung jari, kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa daerah. Tapi ketika kita buka data yang terbaru sekarang kan pada edisi kelima itu sudah lebih 140, sekitar 140 bahasa daerah yang menjadi bahasa Indonesia kita yang diterap ke dalam bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Iya, seperti itu. Kita kembali ke bagaimana menjadikan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu akan dijadikan bahasa ASEAN. Kira-kira sepakatnya yang mana ini, Bang? Bagusnya yang mana? Sikap Indonesia ini sebaiknya seperti apa? Menerima tawaran Malaysia kah atau mempertahankan ego kita, nasionalisme kita maksudnya, supaya bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa ASEAN? Iya. Bang Ari, harus dipahami ya, salah satu syarat sebuah bahasa sebenarnya menjadi bahasa resmi organisasi ASEAN ini kan organisasi ya. Iya. Ya. Salah satu syarat sebenarnya adalah dilihat dari sisi jumlah pengguna. Iya. Nah, kalau kita lihat yang disampaikan oleh Yaakob itu kan si Perdana Menteri Malaysia itu beliau menyampaikan bahwa bahasa Melayu ini digunakan oleh 300 juta orang. 300 juta. 300 juta, tetapi ini kan sebuah ungkapan yang tidak disertai dengan fakta. Ya. Ya, jumlah masyarakat Malaysia saja tidak bisa mencapai jumlah masyarakat Indonesia. Ya, mungkin Kita yang saja sudah mereka 200 anggap jutaan. mungkin yang mereka anggap 300 juta itu adalah termasuk Indonesia, padahal Indonesia bukan menggunakan bahasa Melayu, tetapi kita punya bahasa sendiri yaitu bahasa Indonesia. Dan kalau kita berbicara peluang Bang Ari, ternyata Indonesia saja ini kalau kita lihat masyarakat kita sekarang kan sudah 276. Ya, 276 juta ya. Sudah menghampiri 300 juta seperti data Malaysia tadi. Iya, artinya Bang Ari, 276 juta orang ini saja kalau misalnya kita kalkulasi bahwa tidak semuanya menguasai bahasa Indonesia, ya minimal kita simpanlah misalnya sekitar 40 atau 50 juta orang yang misalnya masih bayi, atau misalnya orang yang tinggal di pedalaman yang tidak tersentuh dengan bahasa Indonesia. Nah, kalaupun itu kita keluarkan, masih ada 220 juta lebih ya pengguna bahasa Indonesia. Ini kita baru berbicara Indonesia.
Belum kita berbicara ASEAN, belum kita berbicara dunia. Iya. Ya, ini kan Indonesia, bahasa Indonesia ini tidak hanya populer di bangsa kita sendiri, tetapi ternyata di Amerika Serikat, di Eropa, di Australia, bahkan sudah ratusan perguruan tinggi di dunia ini yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai program studi atau mata kuliah yang dipelajari di kampus-kampus terkemuka di dunia. Seperti itu, Iya. Bang Ari. Mendengar penjelasan Bang Suparmin ini menjurus ke dukungan bahwa bahasa Indonesia bisa dijadikan bahasa ASEAN. Harus bahasa Oh Indonesia. iya, iya Tetapi betul. di tulisannya itu loh, judulnya itu loh. Judulnya bahasa Indonesia tidak boleh dijadikan bahasa resmi ASEAN. Oh Nah, ini iya. mungkin bisa Wah, disampaikan ke masyarakat. Apa yang dimaksud? iya. Iya, baik Bang Ari. Ternyata Bang Ari baca tulisan saya. Nah, Saya baca. sebenarnya di tulisan itu 2 kali saya mengungkapkan bahwa saya mendukung bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Itu ketika kita berbicara sebagai warga negara. Iya, tapi ketika kita berbicara dalam lingkup lokal, saya beranggapan bahwa jangan sampai harapan 276 juta orang ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua ASEAN, padahal di dalam negara kita sendiri itu kita bobrok dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berdaulat. Iya, nah, itu tulisan yang sederhana saja itu yang saya tuliskan, yang sifatnya sebenarnya otokritik ya, otokritik sebagai warga negara bahasa Indonesia. Jangan sampai kita penuhi media sosial kita dengan tweet-tweet menjadikan atau mengajak orang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, padahal di dalam dapur kita sendiri kita kacau dalam penggunaan bahasa Indonesia itu, atau kita tidak mencerminkan perilaku yang mengedepankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Ya, seperti itu Bang Ari di tulisan itu. Iya, Iya. masih banyak bahasa Indonesia itu yang saya tangkap juga, masih banyak di Indonesia ini di tempat-tempat umum menggunakan bahasa lain yang bukan bahasa Indonesia. Nah, Memang betul. betul. Ya, itulah yang saya kritisi di situ ya. Artinya Kalau dimulai dari yang misalnya kita kecil-kecil dulu deh. Pemerintah yang memulai betul. mungkin. Iya, betul. Kalau misalnya masyarakat itu kan hanya melihat 2. Yang pertama dia mau diajar, kemudian yang paling berpengaruh selain dia diajar adalah teladan. Ya. Iya. Contoh-contoh saja yang dia lihat. Ya, mungkin sekarang Bang Ari di wilayah mana ini? Saya di Nusa Tenggara Timur. Iya, Nusa Tenggara Timur. Coba Bang Ari jalan-jalan ke ruang-ruang publik kita. Apakah nama-nama lapangan misalnya, atau nama-nama tempat wisata di pantai atau di pegunungan misalnya, apakah semuanya sudah labelnya itu sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Iya. Ya, kalau nama-namanya Kalau Bang sudah Ari, semakin keren di sini. Ada yang Labuan Bajo Sky dan itu kan sama. Di Makassar pun ketika kita berkunjung ada Makassar City, Makassar kemudian ada City. Discovery apa segala macam, kemudian public area. Ini kita bangga Sampai dengan di level bahasa-bahasa terendah asing. tukang sapu pun namanya cleaning service. Iya betul. Bukan bahasa Indonesia itu. Di Atau sudah jadi bahasa Indonesia juga ini cleaning service ini. belum sebenarnya, Di belum. Dia kamus masih menjadi di bahasa asing KBBI ya. tidak ada. Belum. Iya. Iya. Cleaning itu kan kebersihan. Kemudian dia sama di bank. Saya tulis di artikel itu di bank-bank itu ya. Di Iya, bank. seharusnya kita gunakanlah ketika kita masuk, berarti di pintu itu tertulislah dorong. Iya. Iya. Kemudian dia masuk ada nomor antrean itu yang kita gunakan. Iya, kemudian kita menuju ke meja, berarti dia layanan pelanggan, bukan lagi menggunakan customer service ya. Customer service bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia, itu masih bahasa asing, dan tidak ada satupun bank yang saya kunjungi yang menggunakan kata layanan pelanggan itu sebagai padanan dari customer service ya. Nah, Artinya kemudian boro-boro menjadikan bahasa Indonesia bahasa ASEAN. Kita orang Indonesia sendiri saja belum menggunakannya dengan baik, belum bangga menggunakan bahasa Indonesia. Iya, saya pikir harusnya kita ke situ. Karena saya pelajari Bang Ari, ternyata juga kan walaupun Malaysia sebenarnya menginginkan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, karena ternyata itu tidak akan mungkin terjadi ketika
anggota ASEAN itu tidak ada, atau ada salah satu dari anggota ASEAN itu yang tidak menyepakatinya. Iya. Jadi bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Dan peluangnya memang ketika kita berbicara adalah bahasa Indonesia. Tetapi saya berbicaranya sebelum bahasa Indonesia itu diperjuangkan jadi bahasa ASEAN, jadikanlah dia sebagai bahasa yang kuat, bahasa yang berdaulat, dan bahasa yang digunakan secara masif di bangsa kita. Iya, Saya kira itu itu pesan maksudnya. yang luar biasa ini dari diskusi kecil kita hari ini. Ya, mudah-mudahan Iya, Bang Ari. bisa bermanfaat untuk terutama Iya, kita yang di Indonesia. Mudah-mudahan semakin bangga iya, dengan bahasa Indonesia, dan di tempat-tempat umum, fasilitas-fasilitas pemerintahan juga sudah mulai itu. Yang betul. masih menggunakan bahasa lain diganti ke bahasa Indonesia. Iya, kalau kalau tidak mau menggunakan bahasa Indonesia ya minimal dia melestarikan bahasa daerah. Ya, Ya, gunakan bahasa daerah gitu ya. Ya, di ruang-ruang publik gunakan nama dengan identitas daerah itu boleh. Ya, atau di kantor-kantor nama-nama gedung, nama-nama ruang-ruangan tertentu itu menggunakan bahasa daerah. Itu boleh. ya. Iya, daripada kita menggunakan bahasa asing untuk di hotel-hotel itu kan. Iya. Nama ruang ini digunakan ruang Bougainville apa segala macam. Ya, gunakanlah kalau di Makassar, ruang Losari, Iya, ruang Patingaloang, ya yang seperti itu yang lebih bagus dibanding dengan menggunakan bahasa-bahasa asing. Begitu Bang Ari. luar biasa kan lah. Saya Iya. sampai ini senior yang menjadi panutan di kampus. Ya, terima kasih Kanda. Mungkin untuk Iya. apa diskusi, mudah-mudahan nanti selanjutnya bahasa Indonesia ini semakin jaya baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Iya. Ya, saya kira Siap, siap diskusi hari Bang. ini sudah memberikan masukan yang sangat bagus untuk pemerintah. Terima kasih waktunya Bang. Ini ilmu untuk kami. Mudah-mudahan untuk pendengar juga menjadi ilmu yang Iya. bermanfaat. Amin. Iya, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sulawesi. Salam dari NTT, ujung Oke. selatan Indonesia. Masya Allah, siap. Ya, itu Bang nanti.